membiasakan kerja tanpa merenungkan pikiran akan membuat kita terbeban dan merasa lebih lelah bahkan bosan. Banyak orang mau bekerja dengan santai dan merasa senang dalam pikiran, walaupun menghadapi pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan tidak terbeban. Memang dalam pekerjaan, jika sudah lelah, akan mempengaruhi pikiran dan semangat dalam melakukan aktivitas, sehingga saat beraktivitas terasa lelah akan terbeban dalam pribadi seseorang. Memang saat lelah akan terasa tidak bergairah untuk beraktivitas. Mungkin untuk mengatasi santai atau istirahat sehingga lelah itu pun hilang dan sehat. Jangan kita memaksakan keadaan sehingga keadaan tidak mendukung dalam melakukan aktivitas. Kita yang disibukkan dengan pekerjaan yang melelahkan bisa dihibur dengan santai, nonton dan tidur. Tetapi ada orang yang lelah dibawa untuk jalan-jalan dan mencari hiburan. Biasakan untuk memelihara tubuh yang kuat sehingga punya stamina yang fit. Jangan melampaui tenaga yang kita miliki sehingga saat melakukan aktivitas benar-benar dijaga. Jangan terlalu lelah saat mau melakukan aktivitas siang dan malam. Usahakan pikiran jangan tegang sehingga tidak menguras tenaga hati dan dalam pribadi. Belajar untuk tetap tenang dan lakukan dengan santai segala aktivitas supaya memiliki stamina yang selalu enak. 15. Mengubah segala sesuatu menjadi baru. Perubahan adalah yang lama kita buang dan menjadikan sesuatu yang baru. Untuk mengubah segala sesuatu menjadi baru adalah membutuhkan sikap yang jelek dibuang, kehidupan lama ditinggalkan, kehidupan yang telah terbukti lakukan terus, ide-ide yang baru harus dijalani, belajar harus terus belajar. Pengalaman menjadi modal untuk masa depan. Berusaha meraih hal yang bermanfaat. Buang pikiran yang lama. Berpikir yang masuk akal. Bekerja untuk bisa meningkat setiap bulan. Ambil pelajaran-pelajaran masa lalu untuk bisa berubah menjadi baik. Lakukan cara-cara yang baru. Manfaatkan sisa waktu yang ada. Mengubah semua menjadi baru dan dari awal lagi untuk mengubah semua menjadi baru. Sikap yang jelek jika masih tetap ada dalam diri segera dibuang karena tidak bermanfaat. Tinggalkan kehidupan yang lama dan ubah menjadi hidup yang baru. Hal yang bermanfaat pertahankan dan terus tambahkan, selalu berubah untuk memiliki ide yang baru supaya hasil berbeda dengan terus belajar, maka akan semakin pintar dengan pengalaman bisa membantu masa depan. Jika menemukan keberuntungan terus perjuangkan. Tidak baik pikiran lama dipertahankan, tetapi ambil cara pikir yang fokus ke depan. Bertindak dan berpikir yang berfaedah dan menguntungkan dengan bekerja bisa meningkatkan penghasilan dan bisa menabung. Dengan pengalaman masa lalu, maka kita pasti bisa merubah menjadi hal yang baru, pakai ide yang baru. Usahakan waktu yang bermanfaat. Untuk berubah jadi baru harus dimulai dari awal. 16. Bisa menyenangkan orang lain, maka kita akan menerima manfaat. Banyak hal yang bisa menyenangkan orang lain dan kita pun akan menerima manfaat dari yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita berdagang, bercerita, berteman, berbagi, menolong, kerjasama, perusahaan, hidup rukun kepada keluarga, hubungan
pembeli bisa mengatur keuangan dengan baik, terutama jika kredit tidak perlu menyediakan uang yang banyak. Jika cash, tidak perlu mencari produk yang dibeli. Keuntungan yang sebagai marketing dapat komisi, merasa senang bisa menjual dan membantu orang lain. Bercerita bisa membuat seseorang merasa senang karena dianggap kebutuhan sebagai orang yang bisa menghibur, dan yang bercerita merasa lega setelah menceritakan hal yang menarik dan secara pribadi. Berteman semakin banyak akan memberi keuntungan yang besar, terutama tidak terjadi permusuhan dan bisa membantu banyak hal. Dan yang berteman banyak merasa bangga karena banyak teman. Berbagi dan memberi dan menerima pasti bahagia, dan yang memberi merasa puas. Jadi berbagi hal yang luar biasa jika kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Menolong akan membantu orang lain bebas dari beban. Kerja di perusahaan akan merasa senang karena punya kerjasama yang saling menguntungkan. Hidup rukun di keluarga akan memberi kebahagiaan. Hubungan yang erat kepada siapapun membantu menyelesaikan masalah. Saling berkomunikasi sangat enak dalam hidup. Memimpin bisa berbagi kepada banyak orang. Isi buku yang ke-17, menguntungkan orang lain pasti kita mendapat balasan. Dalam menguntungkan orang lain banyak hal yang bisa dilakukan dan pasti kita mendapatkan balasan karena kita rela berkorban dan memberi keuntungan kepada orang lain. Kita sebagai guru bisa mendidik muridnya menjadi pintar. Polisi memberi disiplin kepada pengendara. Presiden memberi kemakmuran kepada rakyat. Gubernur memimpin provinsi untuk maju. Bupati memimpin kabupaten supaya menjadi kota yang memiliki ekonomi yang terus membaik. DPR bekerja sama dengan gubernur dan bupati, presiden, menteri, dan rakyat. Rakyat membayar pajak untuk pembangunan daerah. Semua yang bersifat memberi keuntungan akan menerima juga balasan yang akan didapatkan. Guru membimbing murid jadi pintar akan diberi penghargaan atas jasa sebagai guru. Polisi mengatur jalan dan memberi keamanan kepada rakyat bisa dipercaya. Seseorang presiden yang pintar bisa memakmurkan perekonomian rakyat bisa dihargai. Gubernur yang memimpin provinsi harus tahu kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sehingga layak memegang jabatannya. Bupati menjalankan tugas untuk membangun kabupaten sampai kecamatan agar mendapat kepercayaan dari rakyat. DPR